Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ahmad Alfian Akidri, selaku konselor pada sesi wawancara ini, dan saya dari Fakultas Psikologi angkatan 2023. Nah, sebelum itu mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrina Ikram dari jurusan manajemen angkatan 2020. Baik, kalau tetap dipanggil. Naima. Nah, sebelum kita melakukan sesi wawancara ini, saya ingin meminta izin terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi yang berupa perekaman video ataupun perekaman suara untuk menghindari terjadinya bias-bias pada saat wawancara. Apakah diperbolehkan? Iya, Pak. Dan juga nanti setiap informasi yang Anda berikan kepada saya itu akan terjamin kerahasiaannya, dan ini hanya saya pergunakan untuk kepentingan mata kuliah metode wawancara klinis pada mata kuliahnya. Nah, dan apapun yang Anda katakan, sebisa mungkin katakanlah, ucapkan yang sejujur-jujurnya, dan kalau memang ada yang ingin diceritakan lebih dalam, ceritakan saja. Nah, baik, langsung saja ke pertanyaan inti kita pada hari ini. Yang pertama itu, kalau boleh tahu, sejak kapan Anda mengenal Akwi? Saya kenal itu kan saya saudara. Jadi saya kenal pas saya tahu kalau dia kakak saya. Jadi saya lebih kenal dia pas saya sudah paham apa itu saudara, apa itu yang lainnya. Oh, berarti Anda sudah kayak mengenal klien lebih jauh. Lebih jauh itu ketika Anda sudah mampu mengerti tentang kosakata. Kalau boleh tahu, bagaimana hubungannya Anda dengan Agri? Apakah sering apakah baik-baik saja atau bagaimana? Kalau hubungan saya dengan dia itu kadang suka berkelahi karena masalah tertentu, biasa karena masalah kendaraan atau masalah keuangan, biasa juga sering berkelahi. Menurut Anda ini karakteristik dari Akwi itu seperti apa? Bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifatnya dari Akwi menurut Anda? Dia itu suka cerita, karena dia kalau mau kalau mau kayak enak rasa dirinya untuk menceritakan sesuatu, dia selalu mencerita sesuatu apa yang dia rasakan. Ini dia ceritanya hanya dengan Anda atau dengan saudara Anda yang lain? Maksudnya dia cerita lebih nyaman ke saudara yang mana? Dia tergantung, kalau misal waktu itu sama saya, dia cerita sama saya. Kalau sama kakak saya, dia juga cerita sama kakak saya. Tergantung sama siapa waktu itu, sama beliau. Nah, dari informasi yang saya dapatkan itu, apakah Anda mengetahui masalah yang dihadapi atau contoh masalahnya yang sering dihadapi oleh Akwi? Seperti kalau itu saya kurang tahu sih, tapi biasanya dia kalau cerita masalah, biasa kalau soal tugasnya, karena saya juga sering lihat dia selalu kerja tugas sampai larut malam. Masalah tugas ya. Apakah Akwi ini sering mengalami kecemasan atau
bagaimana dampaknya ketika dia mengerjakan tugas saat mengerjakan tugas, apakah dia pernah mengalami kecemasan? Untuk saat ini yang saya lihat kalau dia kerja tugas tidak terlalu cemas sih, cuma saya agak pusing dikit. Apakah dari kecemasan ini atau dari dari masalah yang dihadapi itu dia pernah mengalami atau masalah kesehatan lainnya? Kalau menurut Anda saat pengasuh atau orang tua dari Akwi ini mengasuh Akwi, bagaimana bentuk pola asuhnya atau bagaimana bentuk pengasuhan yang diterima oleh Akwi dari sepengetahuannya, maksudnya itu dia lebih dekat dengan ayah untuk pengasuhan begitu? Kalau lebih dekatnya dia lebih dekat ke ibu karena mungkin lebih nyaman dia bercerita ke ibu. Terus dia kalau lagi capek dia selalu mau peluk ibu. Nah, bentuk pengasuhan yang diterima itu, apakah Anda pernah mendengar cerita bahwa bahwa Akwi ini bentuk pengasuhan yang diterima itu bagaimana? Maksudnya apakah dia tipe orangnya yang harus diharuskan mandiri atau bagaimana? Iya sih, kalau dari pengasuhan orang tua itu kayak aku itu disuruh mandiri, kayak apa namanya kayak disuruh kayak dia harus bisa ini bisa itu, tapi di sisi lain orang tua juga tetap bantu untuk menjalankan kehidupannya. Kalau menurut Anda, yang tadi Anda mengatakan dia paling dekat dengan ibunya. Nah, menurut Anda itu selain dari dia dekat karena ingin bercerita dengan ibunya, bagaimana pandangan Anda terkait orang terdekat yang menurut dia? Selain ibu, menurut saya teman terdekatnya itu ada namanya Imek, yaitu karena dia selalu cerita, selalu sebut namanya Imek. Nah, menurut Anda, apakah Akwi ini pernah meraih prestasi pada saat sekolah ataupun kuliah? Dan mungkin bisa diceritakan prestasi apa yang pernah diraih oleh Akwi ini selama pendidikan? Saat ini prestasinya yang saya ketahui itu yang dia selalu ikut lomba basket pas SMA, dan kalau soal juaranya saya juga kurang tahu. Kalau prestasi untuk pas SMP saya kurang tahu karena waktu itu saya pas pesantren, jadi saya tidak tahu pengumumannya waktu itu. Oh, berarti aku ini punya banyak prestasi ya. Dan selanjutnya itu menurut Anda bagaimana kondisi fisik dari aku ini saat ini? Kondisi fisik maksudnya dia ketika bersama dia terlihat apakah lebih kurus ataupun dia terlihat selalu kecapean dalam fisiknya? Kalau saat itu saya melihat dia memang kurus, terus dia jarang makan, saya lihat karena kan waktu saya sama dia itu juga kurang karena saya sibuk di kampus, dia juga mungkin sibuk di kampus, jadi saya lihat beliau keadaan fisiknya itu
bisa dibilang kurang kurang apa namanya, ya kurang. Eh, apakah anda saat ini apa namanya, tinggal bersama Akui? Berarti anda, bisakah anda ceritakan bagaimana pola makannya dari Akui ini? Apakah dia sesuai dengan waktu normalnya 3 kali sehari atau lebih ataupun kurang? Yang saya ketahui itu pola makannya biasa kalau pagi dia sarapan, setelah itu dia ke kampus, jadi saya kurang tahu dia makan atau tidak, tapi setelah pulang malam itu biasa juga kalau dia sudah kelaparan dia makan. Jadi saya kurang tahu dia makan sehari teratur apa. Selanjutnya ini, bagaimana menurut anda pola tidur dari Akui? Apakah tidurnya normal seperti pada umumnya sesuai dengan waktunya, ataukah kurang tidur? Pola tidurnya itu tidak teratur karena tergantung dia biasanya ada kegiatan malam juga. Jadi biasa kalau kegiatannya lama, kalau malam dia juga tidurnya pasti akan lebih lama. Tapi kalau tidak ada kegiatan pas malam itu tidurnya juga sangat lebih cepat. Apakah pelajaran atau tugas-tugas pelajaran dari Akui ini juga mempengaruhi dari pola tidurnya? Iya. Nah, selanjutnya itu menurut pandangan anda, apakah Akui ini lebih suka menghabiskan waktu sendiri atau bersama orang lain? Suka bersama orang lain karena dia lebih suka juga bercerita dengan orang lain, makanya dia kurang suka kalau sendiri. Mungkin bisa diceritakan dari sepengetahuan anda, bagaimana Akui ini menghabiskan waktunya bersama teman-teman atau bersama orang lain? Dia menghabiskan waktunya tuh biasa kalau pergi kayak ada suatu tempat yang baru, dia kunjungi bersama teman-temannya kayak untuk refreshing atau apa. Biasa juga dia nongkrong untuk cerita-cerita sama teman. Selanjutnya itu, menurut anda bagaimana hubungan Akui ini dengan lingkungan sosialnya? Maksudnya itu lingkungan di sekitarnya, lingkungan pertemanannya, lingkungan keluarganya, bagaimana hubungannya? Mungkin bisa diceritakan. Hubungan, maksudnya apakah hubungannya baik, dia mudah bersosialisasi dengan orang-orang, ataukah dia selalu menarik diri? Yang saya ketahui dia itu untuk bersosialisasi itu dia baik dan dia mudah bergaul dengan orang lain, karena menurut saya cara bicaranya juga menurut saya itu baik. Jadi kalau ingin menambah relasi dengan orang lain itu cukup mudah untuk dia. Bagaimana saat dia bertemu dengan orang baru, apakah dia langsung saja akrab, atau menurut anda siapa yang bakalan memulai percakapan terlebih dahulu? Apakah Akui atau orang yang baru ini? Menurut saya yang akan memulai pembicaraan awal pada orang baru itu Akui, karena Akui itu orangnya kayak suka cerita, jadi dia gampang berbicara dengan orang baru. Nah, selanjutnya itu, menurut anda apakah Akui ini terbuka dengan perasaannya kepada orang lain, dan bagaimana caranya mengekspresikan?
maksudnya dia terbuka selalu menceritakan tentang kalau ketika ada masalah dia akan cerita ke temannya atau menyampaikan perasaannya bahwa begini perasaannya terkait masalah yang dia hadapi. Apakah dia terbuka tentang hal itu kepada teman-temannya? Dia tergantung, kalau merasa dia udah dekat sama teman-temannya, dia akan terbuka dan menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Bagaimana caranya, sepengetahuan Anda, caranya Akwi ini mengekspresikan perasaannya? Dengan melalui cerita, dia bisa menceritakan perasaannya. Menurut Anda masalah yang dari dulu sampai saat ini yang masih sangat membekas di benak atau di pikiran dari saudari dari Akwi ini itu apa? Masalah Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait itu. pasangan sih, kalau pasangan dia mau pisah itu jadi aduh Apa? nggak bisa, harus mau pisah orang tua itu, ini aku sendirian, dia sendiri, saudaraku yang sama ibu yang lainnya itu pergi karena tidak ingin orang tuanya berpisah. Jadi suatu hari mereka tinggal di Makassar, hanya aku yang bersama ibu. Itu saja yang bisa saya ceritakan. Ini Kalau menurut ini berarti ini masalah yang memang yang paling bekas di benaknya Anda dengan Akwi berserta dengan saudara-saudara yang lain. Iya, kalau aku ini mungkin karena pas waktu saya SMP dia cuman dia cerita ke saya gitu, tapi saya waktu itu pesantren, jadi katanya itu dia selalu di apa namanya, dikasih ingat soal masalah sama bapak itu karena aku ini sempat sama bapak pergi umroh. Jadi ini juga ibu selalu menekan di Akwi karena ini Akwi sama bapak pergi karena dia tidak bilang sama ini. Tapi untuk saat ini hubungannya lebih dekat dengan ibu. Menurut Anda bagaimana cara saudari Akwi ini untuk apa namanya, untuk membangun kembali rasa percaya dirinya bersama keluarga pada saat setelah masalah ini berlalu? Bagaimana cara dia mengekspresikan secara positif ini masalah ini? Bagaimana cara dia ambil keputusan terkait masalah ini? Mungkin dia bisa jalani dulu, setelah itu berusaha untuk mengikhlaskannya. Tapi di sini selanjutnya itu ingin saya tanyakan, ketika Akwi ini sangat emosian atau pada intinya itu emosinya muncul, bagaimana cara dia menghadapi emosi itu ketika ada masalah yang menimpa? Mungkin dia biasa selalu menyendiri kalau punya masalah, atau biasa pergi ke misalnya ke pantai ya, atau jalan-jalan untuk menghilangkan itu. Apa
sini selanjutnya itu apakah Anda pernah mendengar cerita dari keluarga terkait proses kelahiran Akwi ini? Dalam hal ini apakah dia lahir secara normal ataukah ada cerita lain yang bisa Anda ceritakan? Yang saya tahu dia lahir dengan normal dan baik, dan di antara saya bersaudara dia lahir itu orangnya yang paling cantik, paling putih juga, jadi menurut saya dia lahirnya baik. Nah, kalau di lingkungan sosialnya ini bagaimana keterlibatan dari Akwi ini di kegiatan-kegiatan sosialnya? Apakah dia terlibat aktif atau mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terkait? Untuk kegiatannya itu dia sangat aktif, bahkan ibu saya selalu menegur beliau karena dia sangat aktif walaupun bukan kegiatan yang wajib, dia tetap ikuti kegiatan tersebut. Nah, kalau dari Anda sendiri itu apa pandangan atau bisa dibilang bagaimana Anda bagaimana hubungan Anda dengan Akwi ini? Apakah pernah mengalami konflik yang bilang yang besar atau Masalahnya yang saya tahu itu saya lupa, tapi dia sampai pernah pukul saya dan saya membalas. berarti masalah terbesarnya yang sampai saat ini yang paling membekas atau dalam ingatan Akwi dan Anda itu sendiri terkait masalah perceraian keluarga? Saya rasa mungkin informasi yang saya butuhkan juga telah didapatkan, dan saya sangat mengapresiasi dengan apa yang Anda katakan tadi dan segala sesuatu yang Anda ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa apakah ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan terkait wawancara yang berlangsung tadi, ataukah ada informasi yang ingin Anda klarifikasi terkait jawaban yang Anda berikan? Untuk saat ini saya rasa sudah jelas. Sudah jelas, baik. Mungkin ini bukan wawancara terakhir kita. Apabila ada informasi yang pada saat pembuatan laporan yang masih kurang, saya izin untuk mengontak Anda untuk melakukan sesi wawancara lanjutannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.